Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Fajar Prastio akan mempresentasikan tugas UTS Keselamatan Kesehatan Kerja, di mana tugas itu berjudul KTT Kimia, perusahaan yang bergerak di bidang kertas. Pertama, perusahaan Asian Book and Paper atau ABP berdiri pada tahun 1972 ketika perusahaan JW Kimia didirikan oleh Eka Cipta Wijaya sebagai produsen soda kaustik kecil. Pada tahun 1978, JW Kimia memulai produksi kertas sebanyak 12.000 ton per tahun. Pada bulan 1976, Indah Kiat membentuk perusahaan patungan ACV Berkat, perusahaan Indonesia, Tsinghua Pulp Corporation, dan Yuan Fung Yu Paper Manufacturing Company Ltd. dari Taiwan. Pada April 1979, mesin pabrik kertas 1 dan 2 milik Kiat Tangerang memulai produksi kertas dari kayu sebanyak 100 ton per hari. Pada Maret 1984, mesin pabrik kertas 1 milik Indah Kiat Parawang mulai memproduksi kayu bubur kertas kraft putih dengan kapasitas awal 250 ton per hari. Pada bulan Mei 1986, Sinarmas Group mengakuisisi 67% dari total saham Indah Kiat atas perintah Singgih Wahab Kwik atau Koik. Tsinghua dan Yuan Fung Yu memiliki 23% dan 10% saham masing-masing. Pada tahun 1987, mesin coating cor pertama dipasang di JW Kimia, masing-masing pada tahun dan pada bulan April 1990, JW Kimia resmi mulai diperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya. Selanjutnya, pada tahun 1991, mesin pabrik kertas 9 milik JW Kimia mulai beroperasi dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 207.000 ton. Tahun berikutnya, Indah Kiat mengakuisisi PT Sinar Dunia Makmur, industri produksi kertas yang berlokasi di Serang dengan kapasitas produksi 900 ton per hari. JW Kimia memproduksi tanaman kertas tanpa karbon pada Maret 1993 sebagai percobaan. Perusahaan Pindo Daily di bawah kontrol ABP pada Februari 1994 dan pada tahun 1997, mesin perusahaan kertas nomor 8 dan nomor 9 telah mulai beroperasi dengan kapasitas produksi 240.000 ton per tahun. Pada tahun 1998, mesin kertas nomor 11 mulai produksi tisu di Pindo Daily dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 400.000 ton mulai beroperasi. Kemudian, visi dan misi PT JW Kimia. Visi perusahaan adalah menjadi produksi kertas berkualitas tinggi nomor 1 di dunia dengan standar internasional pada abad ke-21 yang berkomitmen tinggi untuk memberikan yang terbaik bagi para pelanggan, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Kemudian misi dari perusahaan antara lain adalah meningkatkan mangsa pasar di seluruh dunia, menggunakan teknologi mutakhir dalam mengembangkan produk baru, meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, dan mewujudkan komitmen usaha berkelanjutan di semua kegiatan operasional. Program K3. Program K3 antara lain bertujuan untuk pernyataan kebijakan perusahaan mengenai program keselamatan, membentuk organisasi dan pengisian personil, memelihara kondisi kerja untuk memenuhi persyaratan keselamatan, yang terakhir menyiapkan fasilitas pertolongan pertama. Pengertian K3. K3 atau kesehatan kerja adalah kesehatan yang berkaitan dengan alat kerja, bahan pengolahannya, tempat kerja, dan proses pengolahannya, dan lingkungan. Pengaturan mengenai kesehatan kerja ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948. Pengendalian K3.
melakukan penilaian dan evaluasi sumber bahaya kesehatan yang terkait dengan operasi. Kedua, mengembangkan sistem untuk mengendalikan sumber bahaya kesehatan kerja. Kemudian, mengembangkan program untuk menyebarluaskan kesadaran akan sumber daya bahaya kesehatan kerja. APD yang dipakai di perusahaan. Yang pertama, masker. Kedua, peredam suara atau earplug. Ketiga, sarung tangan rajut. Dan yang terakhir, sepatu safety. Untuk masker, merupakan APD yang wajib di tengah wabah pandemi ini. Meskipun sebelum pandemi, masker tidak wajib dipakai pada saat kegiatan produksi berjalan. Peredam atau earplug berfungsi untuk mengurangi suara bising yang dihasilkan oleh mesin pada waktu kegiatan produksi berjalan. Kemudian sarung tangan rajut. Sarung tangan rajut digunakan pada waktu pandemi ini meskipun sebelum waktu pandemi tidak wajib dipakai, sama seperti masker. Kemudian sepatu safety. Sepatu safety fungsinya untuk menghindari benturan benda tumpul atau benda keras atau benda-benda lainnya yang membahayakan kaki di sekitar lingkungan kerja. Kemudian penerapan program K3. Program K3 antara lain program 5R, Safety Talk, dan prosedur pemeliharaan mesin dan troubleshooting. 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Ringkas. Prinsip ringkas adalah memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan dari tempat kerja. Mengetahui benda mana yang tidak digunakan, mana yang akan disimpan, serta bagaimana cara menyimpannya supaya dapat mudah diakses, terbukti saat berguna bagi perusahaan. 2. Rapi. Kerapian adalah hal mengenai sebagaimana cepat kita meletakkan barang dan mendapatkannya kembali pada saat diperlukan dengan mudah. Perusahaan tidak boleh asal-asalan dalam memutuskan di mana benda-benda harus diletakkan untuk mempercepat waktu dalam memperoleh barang tersebut. Resik. Prinsip resik adalah membersihkan tempat atau lingkungan kerja, mesin atau peralatan, dan barang-barang agar tidak terdapat debu, kotoran, dan bau. Kemudian, rawat. Prinsip rawat adalah mempertahankan hasil yang telah dicapai pada ringkas, rapi, resik sebelumnya dengan memperlakukannya standarisasi. Prinsip ini dapat berjalan apabila dilaksanakan oleh semua karyawan yang ada di lingkungan kerja. Yang terakhir, rajin. Prinsip rajin adalah terciptanya kebiasaan pribadi karyawan untuk menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai. Safety Talk. Safety Talk adalah pertemuan yang dilakukan rutin antara supervisor atau kepala bagian kerja dengan para pekerja atau karyawan untuk membicarakan hal-hal mengenai K3, entah tentang isu terbaru, regulasi, prosedur kerja, alat pelindung diri, potensi bahaya, dan sebagainya. Safety Talk dilaksanakan sebelum kegiatan produksi berjalan. Kemudian, prosedur pemeliharaan mesin atau troubleshooting. Prosedur pemeliharaan mesin antara lain: pertama, perencanaan perawatan preventif mesin atau pencegahan agar mesin tetap berjalan dan lancar. Kemudian, penyediaan stok spare part mesin. Kemudian, pengkalibrasian mesin maupun instrumen kerja. Kemudian, inspeksi secara periodik. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan mesin atau bisa juga housekeeping di sekitar area kerja. Sekian, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.